Halo saudara, senang sekali saya Iman dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Rumah di permukiman padat di Lumajang terbakar diduga akibat api lilin. Nekat sebar video asusila mantan pacar, pegiat media sosial di Pamekasan diringkus polisi. Nikmati kuliner ekstrim di Mojokerto yang dipercaya berkhasiat menambah stamina. Saudara, polisi Resor Madiun masih menyelidiki penemuan mayat wanita di jurang dengan luka sayatan di leher. 4 saksi yakni suami, menantu, dan 2 anak korban telah diperiksa. 4 saksi yang diperiksa polisi Madiun terkait penemuan mayat wanita di jurang yakni suami, menantu, dan 2 anak korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui jika selama hidup korban tidak memiliki masalah dengan keluarga atau orang lain. Menurut keluarga, korban dikenal pendiam dan tertutup, sehingga sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan kematian korban merupakan tindak pidana. Polisi saat ini masih menunggu hasil tes DNA sisa darah di pisau yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan 4 saksi yang merupakan keluarga korban itu menurut keterangannya bahwa di keluarga mereka memang tidak ada permasalahan. Korban perilaku kesehariannya juga tidak ada perubahan. Kemudian dengan tetangga juga baik-baik saja, itu menurut keterangan dari saksi. Kemudian yang bisa kami lakukan langkah selanjutnya yaitu menunggu hasil tes DNA yang ada pada pisau yang kami temukan di samping mayat. Senin 5 Februari 2024, Manir ditemukan tewas di jurang sedalam kurang lebih 300 meter oleh suaminya Darminto. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, terakhir kali korban pamit ke anaknya untuk ke kamar mandi. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, rumah di permukiman padat di Lumajang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah menyalakan lilin saat listrik padam namun kemudian ditinggal pergi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah yang terbakar ini milik Ngatian, warga desa Jatigono, kecamatan Kunir, Lumajang. Banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi dan bangunan rumah. Kebakaran di lokasi padat penduduk itu membuat warga panik sehingga langsung menyelamatkan barang-barangnya karena khawatir api akan menjalar. Pemadaman api terkendala banyaknya ruang di dalam rumah serta kerumunan warga yang melihat peristiwa kebakaran itu. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga disebabkan lilin yang dinyalakan pemilik rumah saat listrik padam. Saat ditinggal pemiliknya keluar, api lilin mengenai perabotan hingga meludeskan seisi rumah. Pemilik rumah itu kan maghrib nyalain lilin, taruh di piring, taruh di pupet. Taruh di pupet, habis itu ditinggal keluar pergi. Jadi tidak tahu rumahnya kebakaran ini, warga yang tahu sekitar ini. Nah, memang mati lampu awalnya ya? Mati lampu mulai tadi malam. Berapa rumah yang terbakar? Yang terbakar total 1 habis, sebelahnya serempetan kanan kirinya. Oh, sempat merembet 2 rumah warga lainnya? Ya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir mengantuk, sebuah minibus di Bangkalan menabrak truk yang melaju di depannya. Akibatnya sopir dan 2 penumpang terluka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Warga berusaha menolong para korban yang terjepit di dalam minibus usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Galis, Bangkalan. Akibatnya korban sopir dan 2 penumpang minibus menderita luka-luka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Afif melaju di lokasi kejadian. Diduga Afif mengantuk hingga menabrak truk yang melaju di depannya.
kendaraan truk dari arah barat yang warna merah itu melaju ke arah Pamekasan. Dan dari arah timur itu kendaraan Xenia yang berpenumpang 3 orang. Jadi pengemudinya diduga mengantuk, jadi melaju ke arah kanan sehingga membentur bak truk dan terjadilah kecelakaan. Untuk korban dari pihak Xenia 3 orang, 1 pengemudi, 2 penumpang. Untuk penumpang sekarang sama pengemudi ada di Puskesmas Galis. Dan isi mobil, di dalam mobil itu informasi yang berkembang itu katanya LC tadi. Informasi dari masyarakat LC, cuman kita belum bisa memastikan karena kita belum periksa. Untuk anggota sudah dilepas. Mobilnya harus Untuk mobil Xenia hancur, harus diderek. Untuk yang truk baknya miring kita taruh di Polsek Galis. Para korban masih dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Gunung Semeru kembali erupsi dan membentuk kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak kawah. Simak selengkapnya usai jeda berikut ini.